Perkenalkan, nama saya Rima Puji Lestari dari Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Kali ini saya akan membahas mengenai investor terhadap Indonesia pada tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena Indonesia menduduki peringkat ke-10 besar ekonomi dunia setelah Amerika, Cina, India, Jepang, Brasil, Prancis, dan Inggris. Berdasarkan Gross Domestic Product atau GDP menurut World Bank. Indonesia pada saat itu menjadi negara tujuan para investor untuk menanamkan modalnya, dan salah satunya adalah Rusia. Potensi investasi Rusia yang masuk di Indonesia sangatlah besar. Menurut Dubes Indonesia, negara Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi untuk investor dunia, khususnya Rusia, seperti di bidang infrastruktur, gas, mineral, dan juga di bidang IT. Berdasarkan laporan yang sama, GDP Indonesia 2013 mencapai US dollar 2058,1 miliar dan GDP per kapita mencapai US dollar 8.539. GDP Indonesia meningkat bila dibandingkan tahun 2005 yang mencapai US dollar 707,9 miliar atau US dollar 3.234 GDP per kapita. Sementara menurut data yang dirilis oleh BKPM, mencatat hingga kuartal 2 2014 realisasi investasi di Indonesia mencapai angka 116,2 triliun atau 7,4 miliar US dollar. Angka ini merupakan capaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. BKPM memamerkan realisasi investasi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya naik hingga 9%, sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi kenaikan sebesar 16,4%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan hal yang sangat mengembirakan, karena realisasi investasi triwulan 2 2014 tersebut tercetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dari tahun 2010. Realisasi investasi pertumbuhan tersebut karena didorong upaya peningkatan pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai kebijakan. Dan investor kini sudah dapat meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan. Untuk investasi pada saat ini, tahun 2020, bisa dikatakan tidak baik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan investasi yang masuk di tengah pandemi COVID-19 tidak banyak bisa menolong perlambatan ekonomi yang sedang dialami saat ini. Katanya banyak investasi asing di Indonesia. Investasi bukan indikasi penolong. Uangnya ada, tapi pergerakannya juga terbatas, kata Febrio dalam diskusi virtual bertajuk Macroeconomic Update 2020. Febrio mengatakan banyaknya investasi yang masuk memang sudah direncanakan jauh sebelum munculnya corona di Indonesia ini. Namun saat ini, tren pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dan kuartal 3 negatif. Akibatnya, dana investasi tersebut tidak bisa menggerakkan perekonomian. Realisasi investasi pada kuartal 1 tahun 2020 tetap mengalami peningkatan meski dihantam dampak virus corona atau COVID-19. Investasi pada masa tersebut naik hingga 8% menjadi 210,7 triliun dari 195,3 triliun pada periode yang sama di 2019. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengungkapkan bahwa nilai realisasi investasi di kuartal 1 ini sudah mencapai 23,77% dari target investasi pada 2020 yang sebesar 886,1 triliun.
Dia pun memprediksi capaian investasi di kuartal 1 tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 4,7%. Saya punya perhitungan dengan realisasi kita 210,7 triliun pada triwulan 1. Analisa kami di PKBM pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 4,7%. Jelas dia bisa disimpulkan bahwa investasi pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat pesat, sedangkan investasi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan karena adanya dampak virus corona yang melanda di dunia, khususnya juga di negara kita Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.